Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji syukur kepadamu bahwa Engkau telah memilih beberapa orang untuk menjadi imam, menjadi pastor, menjadi gembala bagi umat beriman. Semoga Engkau melimpahkan kuasa Roh Kudus-Mu, semakin memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para imam, pada para pastor, sehingga dapat membimbing dan menuntun umat untuk lebih mengenal Yesus dan dekat dengan Yesus dan bersatu dengan Yesus. Tolonglah, bantulah kami Bapa di saat-saat sekarang ini, di masa Paskah ini, sehingga banyak imammu, banyak gembala-gembalamu yang semakin dekat dengan Engkau dan penuh Roh Kudus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum renungan ini saya berikan pada hari Minggu panggilan Hari Gembala yang baik, sebagai buah dari karya Paskah. Saya mengajak Anda untuk lebih menyadari apa yang secara esensial kita sadari dan kita lakukan setiap hari. Setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita membuat tanda salib Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahkan di YouTube ada berbagai cara atau dua cara bagaimana menyadari atau melakukan tanda salib yang benar menurut sejarah dan tradisi gereja. Ada yang memakai tanda 3, ada yang harus sampai ke pusar dan seterusnya. Bagi saya tentu itu baik-baik saja, simbolisme seperti itu tentu baik. Tapi saya mau menekankan satu aspek sajalah dari sini yang perlu kita sadari, yaitu entah dengan tanda 3 atau tanda 1 atau tanda apa, tetapi kuasa itu. Jadi ketika kita membuat tanda salib, baiklah kalau kita meletakkan tangan kita di dada kiri sambil berkata, dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya ulangi lagi. Dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya menambahkan kata dalam nama dan kuasa. Tidak ada artinya itu, dalam arti dalam nama pun ada kuasanya. Dan yang kedua, membuat tanda di sini supaya kita sadar bahwa kita membuat tanda salib itu tidak sekedar bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk lebih menyadari bahwa kita bertindak, berbuat, melakukan sesuatu dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini menjadi dasar kita. Kita adalah milik Allah. Allah yang seperti apa? Jadi supaya kita bisa membedakan dalam Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, yang membangkitkan Yesus dari mati, dan Yesus sebagai penyelamat, penebus, membebaskan kita dari dosa, dan Yesus memberikan seluruh dirinya dalam Ekaristi Kudus, dan Dia memberikan Bapa, Putra, dan memberikan kepada kita kuasa lain, yaitu Roh Kudus. Kita lihat dalam Pentakosta. Jadi saya mau mengajak Anda lebih kepada ketika kita melakukan sesuatu, kita sadar bahwa yang kita lakukan itu bukan atas nama diriku sendiri, tapi dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus. Yang kita lihat dalam sejarah bangsa Israel hingga sekarang tidak akan hilang. Dia abadi, dia kekal dalam nama dan kuasa. Dia adalah kekal, dia adalah kudus, dia adalah berkuasa. Jadi dengan menyadari itu, maka kita dalam melakukan sesuatu tidak menjadi takut, tidak menjadi gelisah, tetapi menjadi penuh kuasa. Dan jadi kita memiliki daya batin yang dalam ketika melakukan sesuatu. Ya, jadi sekali lagi tidak mengubah apa-apa dalam tanda salib yang kita lakukan. Saya hanya mau menekankan supaya dalam melakukan buat tanda salib kita sadar sungguh-sungguh dalam nama dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita jalankan tangan di sini untuk menunjukkan bahwa kita
tidak melakukan sesuatu dengan otomatis atau dengan sembarangan atau sekedar berdoa, tetapi sungguh-sungguh dalam nama. Sekali lagi, ini tidak menambah apa-apa, tetapi menambah kesadaran kita, ya, awareness, consciousness, supaya kita dalam melakukan sesuatu kita sadar bahwa yang kita lakukan itu bukan sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini dalam Minggu Paskah kelima kita gereja merayakan Gembala yang Baik, Pastor Bonus. Dan biasanya pada hari ini kita mengadakan aksi panggilan, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menjadi pastor bonus, menjadi gembala umat, ya, umat beriman, itu suatu anugerah, suatu karunia yang tak terhingga bagi gereja. Ya. Tuhan memilih beberapa orang seperti Tuhan Yahweh memilih suku Lewi untuk melayani Mezbah, untuk melayani Bait Allah, supaya umat dapat bersekutu dengan Allah, supaya dapat membimbing umat, menuntun umat, ya, supaya semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Allah. Dan itulah tugas seorang imam, seorang gembala, ya, dimanapun mereka berada. Dan mereka dipilih oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan lewat pendidikan, lewat formasi, lewat apapun juga yang perlu supaya dapat mengenal umat, ya, seperti Yesus mengenal umat dan umat mengenal Yesus. Jadi ada syarat-syarat penting di dalam tugas kegembalaan itu. Pertama-tama adalah yang harus kita sadari bahwa mereka adalah penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita. Memang dalam baptisan kita sudah menerima itu semua, tetapi kita sekali lagi menyadari, sadar bahwa kita adalah penuh Roh Kudus. Seperti Yesus juga sadar bahwa dia dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi salah satu hal penting di situ dalam hidup seorang imam adalah kesadaran mendalam akan peran Roh Kudus dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, semakin mengenal Yesus, semakin mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh. Mengenal bukan hanya tahu, tapi mengalami, merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Apa yang ia lakukan sungguh-sungguh bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena tugas perutusan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, yang ketiga adalah kita sadar bahwa dalam tugas kegembalaan itu bukan, apalagi di zaman yang sekarang ini, pandemi ini, bukanlah yang mudah, ya, sangat berisiko. Bahkan beberapa imam yang berkorban dalam tanda petik melakukan karya pelayanan dan dia nyawanya pun habis karena harus melayani umat, dan dia tertular karena itu, bisa juga karena demikian. Jadi mengenal Kristus, jalan satu-satunya kepada keselamatan hanya lewat Yesus, dan itu harus kita sadar sungguh-sungguh. Ya, kita sadari sungguh-sungguh bahwa saya menjalankan in the name of Jesus, in persona Christi, ya. Kami adalah wakil Kristus dalam tanda petik, ya. Tanda petik untuk menjalankan tugas-tugas keselamatan. Nah, karena itulah maka kami mohon supaya setiap hari Anda berdoa 1 kali Salam Maria, ya, atau 3 kali juga boleh, untuk para imam-imam, supaya semakin imam kita penuh dengan Roh Kudus, pastor-pastor kita semakin penuh Roh Kudus, supaya semakin Yesuslah yang berjalan, ya, menjalankan tugas itu. Dan tentu saja kuasa Allah yang bekerja dalam dirinya, mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Allah, mengenal Bapa, mengenal Putra, mengenal Roh Kudus. Ya, jadi semakin, maka tadi saya mengajak Anda untuk lebih menyadari Tritunggal Maha Kudus yang penuh kuasa atas segala sesuatu. Dan yang keempat adalah bantulah kami, doakanlah kami, bukan hanya para imam yang ada supaya dapat menjalankan tugas yang baik, tapi juga panggilan bagi anak-anak muda untuk berani memberikan diri mereka, sekali lagi berani memberikan diri mereka untuk menjadi bukan hanya tenaga, tetapi menjadi imam yang sungguh-sungguh adalah Allah yang bekerja dalam diri dia. Ya, jadi imam. Jadi mohonlah panggilan untuk para calon-calon imam dimanapun berada. Di zaman yang tidak mudah ini, orang tidak berani menyerahkan hidupnya. Ya, semoga semakin banyak orang yang sungguh-sungguh tercerahkan dan bisa membagikan kebaikan, pewartaan yang benar akan Kristus Sang Gembala Agung.
Semoga saudaraku terkasih, seperti halnya hari ini kita lihat bagaimana seorang gembala yang kenal dombanya. Ada satu YouTube pernah melihat bahwa seorang gembala yang ketika memberikan tanda tertentu kepada domba-domba itu, domba-domba itu mendekat. Padahal ketika ada orang lain yang bersiul atau melakukan tanda-tanda tertentu, si gembala tidak mendengarkan. Ya, demikianlah dengan kita. Semoga domba mengenal gembalanya dengan baik, dengan mendoakan. Dan gembala mengenal domba-dombanya dengan baik, mengorbankan hidupnya bagi domba-dombanya. Demi the save of the soul, saving the sheep, penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Nah, tugas ini menjadi sangat penting di dalam saat-saat yang sekarang ini. Saudaraku yang terkasih, semoga Anda, kita bersama saling mendoakan. Kami para imam mendoakan Anda, ya, memberikan yang terbaik untuk hidup Anda, dan Anda juga mendoakan kami para imam yang lemah, yang rapuh, ya, di dalam kehidupan kebersamaan kita. Kita tahu gereja membutuhkan imam-imam yang dapat melayani umat di seluruh penjuru dunia. Dan Anda, berkat doa Anda, kami menjadi kuat. Sebagai penutup, kita lihat bahwa Santa Teresa dari Kalkuta mengajak para susternya, sebelum berkarya mereka diajak untuk hening diam di dalam sakramen Maha Kudus, berkunjung di dalam sakramen Maha Kudus sebelum melayani umat. Karena kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Kristus dan Roh Kudus dan Bapa tentu saja, dan Bunda Maria dan Santo Yosef. Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua, dan memberkati Anda semua, supaya Anda tetap tambah kuat di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.